Halo semuanya, kembali lagi di channel Beautiful Life. Di video saya yang ini, banyak dari netizen ngejudge saya sebagai pengguna narkoba. Dalam hal ini tentu kasusnya adalah sabu ya. Dan tuduhan tidak mendasar itu memenuhi komentar dari video tersebut. Nah, di video ini saya ingin klarifikasi kepada kalian yang menuduh saya sebagai pengguna narkoba kalau dugaan kalian itu benar. Jadi saya membuat video itu bukan atas dasar sok tahu atau mencari bahan di internet yang diolah sedemikian rupa agar mendapatkan view. Karena saya basicnya adalah stand up comedian, jadi segala keresahan itu terjadi murni atas keresahan diri sendiri. Dan ya, saya mengalami tanda-tandanya sendiri sebagai pengguna sabu. Dan saya pun bisa tahu jika seseorang itu sedang dalam pengaruh sabu. Awal perkenalan saya dengan sabu itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Itu pun karena diajak teman. Sekali mencoba, 2 kali, 3 kali, dan beberapa kali setelahnya. Cuman bedanya saya, jika saya boleh mengklasifikasikan diri saya sendiri, saya itu bisa disebut sebagai pengguna pasif. Dan saya rasa pun saya tidak pernah merasa yang namanya kecanduan sabu. Artinya, saya pernah memakai benda haram itu, ya dalam hitungan jari lah. Jari 3 orang. Tapi serius, dalam jejak saya mengisap sabu, saya itu nggak pernah ngajakin duluan. Seringnya saya yang diajak. Karena bagi saya pribadi, isap sabu itu adalah sebuah kejahatan. Dan kejahatan itu adalah sebuah dosa. Dan dosa layaknya seperti pahala. Ada namanya pahala jariah, ada pula dosa jariah. Jadi ketika saya mengajakin orang untuk berbuat dosa, dia mendapatkan 1 dosa. Dan saya pun mendapatkan 1 dosa. Plus 1 dosa. Karena saya ngajakin dia. Jadi bagi saya pribadi, pantang bagi saya untuk mengajak orang lain untuk mengisap sabu. Tapi kalau diajak, ayo. Dan masalah kecanduan sabu, kok bisa sih saya merasa seperti saya itu tidak pernah kecanduan dengan namanya sabu? Saya kira dulu ketika orang mengkonsumsi sabu, itu bakal ketagihan, kecanduan, sakau, badannya akan sakit, kayak jenis putau atau sejenisnya. Ternyata sabu itu bagi saya pribadi tidak membuat kecanduan, apalagi sakau. Yang dibilang kecanduan sabu itu bukan efek berupa sakau, tapi mindset. Sama kayak halnya judi online atau nonton bokep. Apakah kalau kita tidak main judi online atau nonton bokep, badan kita akan sakit? Enggak kan? Tapi otak kita mencari kesenangan itu terus. Istilahnya yang biasa kita dengar itu karena otak itu mendapat limpahan berupa dopamin. Intinya kalau kita tidak melakukan itu, tidak akan terjadi apa-apa. Nggak ada badan sakit, nggak ada menjerit-jerit kayak orang sakau. Makanya saya sejak 7 tahun yang lalu, dengan mudah saya melepaskan untuk tidak mengkonsumsi sabu lagi setelah menikah. Apalagi setelah punya anak, dan punya kegiatan dengan keluarga. Jauh dari teman-teman yang ngajakin, dan saya baik-baik aja. Gigi masih bagus, muka nggak kendur, dan mata nggak hitam. Artinya orang yang mengaku kecanduan sabu sebenarnya bukan kecanduan, tapi ketergantungan. Disebabkan karena dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, akalnya, otaknya, pikirannya. Akal yang di dalamnya ada hawa nafsu itu dikontrol oleh otak, dan otak harus tunduk dengan hati nurani. Tanyakan kepada diri kalian sendiri yang saat ini masih ketergantungan, mau sampai kapan? Ini adalah pertanyaan basic bagi seorang yang memiliki ketergantungan dengan sabu. Mau sampai kapan? Saya dulu ketika masih melakukannya, saya berbicara di depan cermin. Saya akan berhenti ketika saya sudah menikah. Dan benar, ketika saya sudah menikah, maka permainan berakhir. Masuk level selanjutnya dengan tantangan yang lebih baru. Lingkungan baru, kehidupan baru. Jangan stuck di level itu aja. Selalu upgrade diri kita, naikkan XP kita, dan jelajahi misi baru. Artinya, jika kalian sudah menikah, maka stop. Itu adalah batas akhir dari permainan. Jika kalian belum berkeluarga, dan jika kalian sudah berkeluarga, dan masih terjebak di level itu, bayangkan kemungkinan terburuknya. Ketangkap polisi, uang habis, dicerai istri, tidak diakui ayah oleh anak, atau jika kalian wanita, tidak diakui ibu oleh anak kalian. Anak mana yang bangga jika orang tuanya adalah pengguna narkoba? Tapi anak Nia Rabadani kayaknya masih bangga deh. Apakah kalau kita tidak nonton bokep? Jangan ganggu sana nah.